Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, tamu undangan dan rekan-rekan media sekalian. Selamat datang di ruang Mataram Gedung Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Apa kabarnya Bapak Ibu hadirin sekalian? Baik, semoga selalu sehat dan juga tetap semangat ya. Baik, senang sekali hari ini kita dapat berjumpa dalam acara konferensi pers kinerja sektor transportasi 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk acara yang luar biasa pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Jihan Novita yang akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Pertama-tama saya ingin menyapa terlebih dahulu tamu kehormatan kita dalam acara hari ini. Yang terhormat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Bapak Budi Karya Sumadi. Yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi media dan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Mas Haryo Damardono, serta Bapak Ibu para tamu undangan yang kami hormati. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk memulai rangkaian acara pada hari ini, kami mohon kesediaannya kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Novi Rianto, untuk dapat menyampaikan laporan materi yang telah dipersiapkan. Untuk itu langsung saja kami undang untuk naik ke atas panggung, Bapak Novi Rianto. Yang terhormat Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Karya Sumadi, Mas Haryo, Wapimret Kompas, kemudian rekan-rekan semua dari media yang selalu sehat dan berbahagia, amin. Bapak Ibu pejabat pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Perhubungan, staf khusus Menteri Perhubungan bidang SDM dan Kehumasan, seluruh jajaran Kementerian Perhubungan dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Izin Bapak Menteri, izin kami laporkan bahwa hari ini alhamdulillah ya kita akan melaporkan kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan 10 tahun kerja yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat berkumpul pada acara konferensi pers kinerja sektor transportasi 10 tahun pemerintah Presiden Bapak Joko Widodo. Pada kesempatan ini kami melaporkan bahwa kegiatan konferensi pers kinerja sektor transportasi 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo merupakan kegiatan yang diselenggarakan Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan sebagai badan publik untuk memberikan informasi yang aktual kepada rekan-rekan media terkait capaian kinerja sektor transportasi selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dapat kami sampaikan, pada kegiatan konferensi pers ini kami akan memaparkan secara komprehensif capaian kinerja Kementerian Perhubungan, tidak hanya mengevaluasi kinerja 1 tahun tetapi juga melakukan refleksi terhadap 10 tahun terakhir di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Melalui kegiatan ini kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya dan juga kepada masyarakat, 10 tahun terakhir merupakan periode transformasi yang signifikan bagi sektor transportasi di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan konektivitas, mobilitas, dan aksesibilitas masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, kami menyadari bahwa perjalanan ini masih panjang. Namun dengan semangat yang sama, kami berkomitmen untuk terus membangun sektor transportasi yang berkelanjutan dan berdaya saing. Disampaikan juga pada hari ini kami juga mengundang rekan-rekan media nasional baik dari media cetak, online, radio dan televisi. Kami berterima kasih dan mengapresiasi atas kehadiran rekan-rekan media yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara ini.
Kami juga mengucapkan terima kasih sekali lagi atas dukungan dan kerjasama yang baik dari seluruh pihak, terutama rekan-rekan media. Kehadiran rekan-rekan media sangat berarti bagi kami, karena melalui rekan-rekan media, informasi mengenai kebijakan ataupun kegiatan sektor transportasi dapat disampaikan kepada masyarakat luas. Sekali lagi kami juga mengaturkan terima kasih kepada Bapak Menteri Perhubungan, para pejabat pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Perhubungan, dan Bapak Ibu pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah hadir pada hari ini. Semoga sinergi yang telah terjalin selama ini dapat terus diperkuat untuk kemajuan sektor transportasi di Indonesia. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Novi Rianto. Kita beri tepuk tangan yang meriah atas laporan materi yang telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Novi Rianto. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, rekan-rekan media sekalian, selama di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada 2014 hingga 2024, sektor transportasi memiliki kontribusi dalam pembangunan infrastruktur nasional yang menjadi pondasi bagi meningkatnya keterhubungan antar wilayah, pertumbuhan ekonomi wilayah, dan kemajuan peradaban yang berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa. Tidak hanya membangun infrastruktur secara fisik, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia juga terus berupaya meningkatkan pelayanan melalui penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, tata kelola pemerintahan yang baik, inovasi dan digitalisasi pelayanan, meningkatkan eksistensi di kancah internasional, dan juga menciptakan sumber daya manusia yang unggul di sektor transportasi. Dan berikut ini marilah kita saksikan bersama tayangan capaian 10 tahun pembangunan sektor transportasi Kementerian Perhubungan. Adanya pelabuhan Donggala ini, masyarakat Donggala sangat terbantu. Laut sekarang setidaknya sangat membantu akses pekerjaan kita lah, sangat mempermudah. Berdampak sekali untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe, yaitu yang pertama adalah tentang ketersediaan stok bahan pokok, kemudian yang kedua adalah disparitas harga. Untuk bandara, lapangan kerja itu banyak, transportasi itu mudah, jadi ekonomi sudah meningkat. Terminal tipe A Mendolo, fasilitasnya oke. Sepertinya program tersebut bisa menghindarkan kesan negatif baru, jadi mulus. Harapannya semoga aja ada penambahan rute ya. Dengan adanya kereta Wush ini lebih efektif dan efisien gitu ya dari segi waktu. Baik untuk transportasi umum di Jakarta ini sudah terintegrasi. Infrastruktur transportasi menjadi salah satu penunjang utama perwujudan visi Nawacita di Indonesia. Kini, 1 dekade berjalan sejak Kementerian Perhubungan mendorong perkembangan sistem konektivitas nasional. Perjalanannya menjadi tonggak pertumbuhan ekonomi merata di seluruh Nusantara. Pada sektor keperintisan, Kementerian Perhubungan berhasil membuka keterisolasian sekaligus mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah. Sektor perhubungan darat, 10 rute baru kereta api dan 322 trayek perintis angkutan jalan diciptakan. Sementara pada sektor transportasi udara, Kementerian Perhubungan tuntas membangun 27 bandara baru dan merehabilitasi 64 bandara yang telah ada.
45 proyek strategis nasional diselesaikan untuk mengejar kebutuhan akses dan konektivitas masyarakat. Pada sektor penyeberangan, 44 pelabuhan dibangun dan 54 pelabuhan lainnya direhabilitasi. Olehnya, masyarakat yang berada di kawasan wisata seperti Samosir hingga Nusa Penida tak perlu lagi mengantri saat musim liburan tiba. Sistem transportasi massal modern dibangun untuk menjawab kebutuhan masyarakat urban. Angkutan massa kini yang ramah lingkungan serta mampu meningkatkan daya saing perkotaan disediakan. Hingga 2024, ratusan angkutan jalan yang ada berhasil melayani 80 juta lebih penumpang dengan skema subsidi by the service. Dalam 1 dekade terakhir, hampir 2.000 km rel kereta api direaktivasi. Imbasnya, peningkatan perjalanan kereta api meningkat hingga 152%. Minat masyarakat semakin meningkat saat penguatan sektor perkereta-apian ramah lingkungan ini terbukti mampu meningkatkan pelayanan yang modern, nyaman, tepat waktu, dan terjangkau. Guna menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing, sejumlah sekolah ilmu transportasi disebar di seluruh Indonesia. Pembangunan ekosistem transportasi secara holistik yang dilaksanakan selama 10 tahun terakhir bertujuan untuk mendukung kemajuan negeri dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Kementerian Perhubungan, 1 dekade menghubungkan Indonesia. Marilah kita beri tepuk tangan yang meriah untuk capaian 10 tahun sektor transportasi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Baik Bapak Ibu, tamu undangan, rekan-rekan media sekalian, selanjutnya kita akan memasuki kegiatan inti dalam acara hari ini, yakni pemaparan kinerja sektor transportasi 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, di mana sesi ini nantinya akan dipandu oleh 2 moderator. Yang pertama ada Ibu Adita Irawati selaku staf khusus Menteri Perhubungan bidang SDM dan Kehumasan, dan juga ada Mas Haryo Damardono selaku wakil pemimpin redaksi harian Kompas. Untuk itu langsung saja kami undang untuk naik ke atas panggung moderator kita yang pertama, Ibu Adita Irawati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk moderator kita yang pertama. Dan berikutnya langsung saja kita juga undang untuk naik ke atas panggung moderator kita yang kedua, Mas Haryo Damardono. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Langsung saja untuk sesi pemaparan ini, saya serahkan untuk waktu dan tempat kepada kedua moderator. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan tentu saya juga ingin menyapa yang pertama Pak Menteri Perhubungan, Bapak Budi Karya Sumadi, selamat sore Pak. Juga tentu para pejabat tinggi Madya, Pratama, dan juga yang paling utama nih rekan-rekan media yang sore hari ini sudah menyempatkan hadir untuk mengikuti press conference terkait capaian dari Kementerian Perhubungan. Bersama saya sudah ada Bapak-bapak atau mas-mas. Ini namanya Mas Haryo Damardono, ya. Apa kabar Mas? Baik, baik Mbak. Baik ya. Bapak Ibu yang belum kenal, tapi kalau tulisannya pasti sudah banyak yang baca ya. Karena Mas Haryo ini adalah wartawan Kompas yang saat ini sebagai wakil pemimpin redaksi harian Kompas yang telah mendalami sektor transportasi sejak tahun Menterinya Pak Hatta Rajasa. Nah itu dia. Orang lawas ya Bapak Ibu ya. Dan saya sudah kenal Mas Haryo mungkin 18 tahun sejak saya masih di perusahaan telekomunikasi. Udah nggak usah lama-lama. Mas Haryo, sore hari ini kita mau ngobrolin apa tadi? 10 tahun transformasi di zaman Pak Jokowi ya. Di zaman Pak Jokowi ya. Tadi kalau kita lihat videonya, kayaknya semua sudah terangkum semua itu di situ ya. Iya, betul. Angka-angkanya udah lengkap. Dan kalau tadi kawan-kawan lihat, kesannya memang kita bangun itu dari mulai di perkotaan sampai di pelosok ya.
tadi kalau lihat ada bis Damri. Perintis, bis Nah, perintis ya. itu bis perintis sebenarnya. Iya. Damrinya memang kelihatannya kayak gitu ya, tapi kalau nggak ada Damri semua orang jalan kaki ya. Betul. Nggak ada konektivitas gitu. Jadi memang ini gambaran dari pemerintahan Pak Jokowi 10 tahun ini orientasinya adalah Indonesia sentris, membangun sampai ke pelosok. Nah, Mas Haryo, hari ini karena kita bicara soal Kementerian Perhubungan, tentu kita harus mengundang yang punya gawe, yang punya capaian, ya tentu saja adalah yang terhormat Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi. Kita berikan tepuk tangan untuk beliau. Selamat sore Pak. Sore. Keren banget Pak bajunya Pak. Sore. Baru dapat Bajunya pembagian. baru dapat pembagian katanya. Kalau yang pengen kayak gini juga nanti tinggal pesan ke Pak Budi Raharjo. Oke Bapak, apa kabar Pak? Baik-baik ya Pak ya? Baik ya. Bapak jadwalnya padat terus. Iya, habis ini juga mesti bertandang ke salah satu dubes. Jadi kawan-kawan, kita kalau di Kemenhub tuh selalu bilang yang namanya Pak Menhub, tagline-nya adalah kerja. Ya Pak ya. Waktunya beneran didedikasikan untuk bekerja. Pak Menhub, kita bicara soal capaian Kemenhub selama 10 tahun di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo ya Pak. Tentu ini tidak lepas dari arahan pimpinan tertinggi negara kita ya Pak ya. Dan mungkin yang pertama kali ingin saya tanyakan adalah sebenarnya arah kebijakan sektor transportasi di bawah pemerintahan beliau ini seperti apa Pak? Monggo Ya. Pak dijelaskan. Kalau kita bicara mengenai arah atau kebijakan, pasti kita harus mengacu pada visi misi Bapak Presiden. Dan karena sektor transportasi ini menjadi satu infrastruktur, menjadi satu inisiasi yang secara konsisten masuk dalam rencana dari tahun ke tahun, maka kita secara konsisten menjadikan visi misi Presiden itu menjadi satu bagian yang menjadi suatu dasar landasan kita mengeksekusi segala sesuatu. Apa itu? Konektivitas. Dan konektivitas itu ditegaskan lagi dengan Indonesia sentris, bukan Jawa sentris. Jadi saya memang nanti banyak bicara secara kualitatif. Kalau dilihat dari apa yang ditampilkan tadi, maka tampak sekali bahwa inisiatif-inisiatif dari visi misi itu kami turunkan dalam policy, dalam eksekusi, dan dalam kegiatan pembangunan di daerah luar Jawa, bahkan ke 3TP. Baik Pak, jadi Indonesia sentris. Mas Haryo kayaknya paham betul Indonesia sentris Pak, karena punya perhatian khusus nih kalau bicara transportasi di pelosok ya Mas ya. Ya kan sebenarnya kan Pak Menteri, kalau boleh saya nyimpulkan ya, ingin mengatakan bahwa pembangunan di era Pak Jokowi ini kan bukan hanya di Jawa, tapi misalnya di luar Jawa juga. Nah, ada nggak contoh-contoh nyata gitu Pak, misalnya orang di Indonesia Timur atau orang di pedalaman itu terbantu dengan infrastruktur yang dibangun oleh teman-teman dari perhubungan? Ya, yang paling kelihatan sekali bahwa Indonesia Timur tuh mendapat perhatian, ya, dengan perintis, dengan tol laut, dengan tol udara, dengan proyek infrastruktur, pelabuhan, bandara. Katakan NTT itu menjadi satu provinsi yang bandaranya paling banyak. Juga Papua. Ya, jadi itu satu manifestasi daripada bagaimana Indonesia sentris itu menjadi satu ada di mind kita. Bagaimana Papua, bagaimana juga Sulawesi dan sebagainya. Jadi memang itu. Tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Adita, bagaimana kita mensubsidi bis Damri.
bukan semata-mata untuk mengangkut penumpang, bahkan mengangkut barang. Dia menjual barang hasil pertaniannya, dia bawa ke kota. Sekalian mereka ke kota memberi sesuatu. Lalu tol udara. Itu bayangkan bahwa saudara-saudara kita di Papua itu tinggal di ketinggian, ya, yang tidak ada jalan, tidak ada laut. Kalau jalan berhari-hari, sehingga kita melakukannya dengan tol udara. Nah itu jelas. Bahkan saya pernah ke DKI. DKI itu satu daerah Papua di tengah, di dekat Kabupaten Yakuhimo. Ada satu sungai yang dibuat untuk mensuplai kegiatan logistik di Papua bagian tengah. Nah ini satu hal yang memang menjadi Pak Presiden, dan bahkan kami itu sering diwanti-wanti. Pak Menteri kalau bangun itu harus deliver bahasa kerennya, tapi bahasa kampungnya netes gitu loh. Kalau netes kan kepake gitu. Yang namanya tol laut memang nyampe, tol laut memang menurunkan harga, tol laut meningkatkan kehidupan masyarakat. Itu yang diminta oleh Pak Presiden kepada kami. Ya, jadi netes delivered gitu ya Pak ya, sehingga berdampak ya Pak. Berdampak. Jadi nggak hanya jadi bangunan gitu ya Pak, Betul, tapi harus betul. berdampak. Oke Pak, ya kalau ngomong tadi soal Indonesia sentris, saya jadi keinget Pak Menhub tuh setiap minggu selalu kunjungan kerja ke daerah sampai ke pelosok-pelosok. Ngomong-ngomong udah berapa kabupaten, kota, provinsi Pak? Udah semua belum Pak? Yang pasti seluruh Indonesia udah lunas. Ya, terakhir itu Gorontalo dan Kalimantan Utara. Jadi dari Aceh, yang katakanlah nggak mungkin kita ke sana, Aceh, Bengkulu, Mentawai, Nias, ya, Miangas, Rote, Papua, Ilaga, Maroke, Jayapura, itu sudah ke sana gitu. Mbak Dita ikut aja kok tanya-tanya loh. Ngetes aja Pak, ternyata cocok Pak. Oke, jadi itu ya kawan-kawan, Pak Menhub dan jajaran tentunya memastikan ya Pak semua delivered sampai di lapangan gitu. Jadi memang tidak di balik meja aja, benar-benar dicek sehingga tadi capaian itu memang capaian yang diharapkan bisa betul-betul memberikan dampak dan manfaat kepada masyarakat sekitar. Nah Pak, ngomong-ngomong dampak sama manfaat, ada yang bilang dan Pak Presiden sendiri juga bilang ya bahwa infrastruktur termasuk transportasi itu bisa merubah peradaban katanya Pak. Bapak sendiri ngelihat di negara kita kayak gimana Pak? Ya, jadi itu benar sekali ya. Jadi memang di luar konteks itu saya mundur sedikit ya. Gimana peran Pak Jokowi terhadap angkutan massal perkotaan. Itu kan tadinya saya di DKI, Pak Haryo juga tahu kan. MRT itu nggak pernah selesai-selesai. Jadi istilahnya mari rapat terus, itu namanya MRT. Sampai apal toh? Si rapat terus. Masih terus ya. Masih rapat terus dulu gitu ya. Tapi apa yang terjadi pada saat tahun pertama Pak Presiden menjabat sebagai Wagub, itu diputuskan MRT jalan. Karena kalau bicara EFS nggak pernah selesai, mengeluarkan duit 15 triliun itu besar sekali. Dan itu dilaksanakan. Dan konsistensi itu dilakukan dengan LRT, dengan BRT, dengan kereta cepat. Dan dengan adanya suatu contoh MRT, LRT, dan kereta cepat, di sana ada teknologi baru, ya. Di sana ada satu cara baru. Kalau kita nggak ngomong soal peradaban. Karena di sana harus tepat waktu, tidak boleh ngobrol, tidak boleh makan, dan harus bersih. Dan itu kita bisa, ya. Kita kalau lihat MRT sama kereta cepat ya, itu bersih banget. Jadi peradaban itulah yang kita peroleh dari apa yang dicanangkan oleh Pak Presiden. Lalu sekarang kita sudah lihat. Kemarin saya ke Bandung ada bis. Mas Haryo tahu nggak? Sekarang bis itu ada bis sleeper, ya.
Satu bis itu kira-kira 20 orang. Itu enak sekali dan bersih. Ada toiletnya, ada wifi-nya segala macam. Jadi apa yang dilakukan di Jakarta ini berdampak atau menjadi inisiasi atau inspirasi bagi masyarakat yang ada di sektor transportasi. Ada contoh lagi, kan kita baru ada masalah waktu pas Lebaran yang meninggal pakai Grand Max itu ya. Saya bilang sama Bulbert, kalian kok nggak bisa sih bikin point to point? Kemenangan dari kendaraan Grand Max itu adalah point to point. Dari rumah sampai ke rumah dijemput. Dan sekarang Bluebird udah lakukan itu. Dari rumah ke rumah. Dengan layanan yang prima. Ya. Jadi budaya baru itu menularkan satu inisiatif. Masyarakat tuh ingin dilayani dengan prima. Tidak sekedar nyampe, juga prima gitu. Dan ini adalah budaya baru yang kita tularkan ke daerah-daerah. Ini loh, yang namanya angkutan umum itu harus bersih, harus tepat waktu, harus melayani dan sebagainya. Kira-kira gitu Mbak Rita. Iya. Tadi kan Pak Menteri cerita soal pengalaman di Jakarta ya. Jadi saya jadi ingat kami mengenal Pak Menteri sejak zaman di Ancol ya. Berarti kan punya background korporasi yang begitu kuat ya. Hitung-hitungan finance pasti jago lah. Nah Pak Menteri itu kan sekarang sudah 8 atau 8,5 tahun ya memimpin Kementerian Perhubungan. Saya rasa tidak setiap tahun dapat anggaran yang mencukupi ya. Pasti tarik-tarikan. Ini tahun depan aja udah tarik-tarikan nih. Nah bagaimana siasat dari Pak Menteri selama memimpin Kemenhub dengan keterbatasan anggaran yang ada tapi tetap bisa melayani masyarakat dengan baik atau menghasilkan pembangunan yang kita lihat lah buktinya. Ya, pertanyaan yang benar. Bagi setiap tahun kita tuh menyampaikan namanya pagu anggaran. Satu anggaran yang seharusnya kita dapatkan. Tapi rata-rata kita dapat 30% lah dari itu ya. Tapi kami, Kementerian Perhubungan adalah satu kementerian yang tidak pernah komplain sama Ibu Sri Mulyani. Ya, kita tahu Bu Sri Mulyani susahnya mengatur itu. Nah, tentunya kita membuat skala prioritas dari apa yang dilakukan. Sekali lagi Pak Jokowi ngomong, itu ya kalau kalian merencanakan, jangan yang sudah direncanakan itu diteruskan itu lagi, dan tersebar di mana-mana, nggak berdampak. Maka dilakukanlah suatu konsep bahwa perhubungan tugas utamanya itu adalah mendukung pariwisata dan pertumbuhan di sektor-sektor logistik. Nah, dengan sendirinya bahwanya tadinya kita sebar itu seluruh provinsi, dibagi rata, akhirnya kita ke titik-titik. Sekarang Mas Haryo lihat Labuan Bajo. Labuan Bajo itu menjadi satu destinasi the next Bali. Ya, katalah Mandalika, Toba. Dengan 10 destinasi baru itu membuat ini lebih baik. Ya. Yang lain adalah ya karena dulu memang biasa dengan anggaran yang tidak banyak ya. Waktu di Ancol kan saya go public. Nah di sini Bu Menteri Keuangan punya konsep yang namanya creative financing. Creative financing adalah bagaimana mengkreasi anggaran-anggaran kita itu tidak terbatas pada anggaran APBN. Tapi apa itu? Satu, bagaimana kita memaksimalkan aset yang ada. Ya. Bagaimana mendapatkan finance dari dalam dan luar negeri. Jadi finance itu di luar APBN. Jadi kami roadshow ke Korea, ke Jepang terutama. Tapi juga terakhir ini ke UAE dan ke Saudi dan ke China. Dan itu jadilah namanya MRT. Jadilah namanya kereta cepat dan sebagainya. Lalu apa lagi? Ada skema yang merupakan kemampuan birokrasi yang secara undang-undang itu memang disarankan. Yaitu satu namanya PNBP, pendapatan bukan pajak, dan BLU. Nah kalau kita mau tidur nyenyak,
atau nggak mau kerja, nggak usah mikir tuh namanya PNBP sama BLU. Tapi ya teman-teman berhasil yang 10 tahun lalu cuma 1 triliun, sekarang udah lebih dari 10 triliun PNBP. Ya. 10 kali lipat Pak ya? Ya, 10 kali lipat. Ya, saya terpaksa kasih apresiasi laut, itu paling banyak. Ya. Oh, terpaksa Pak, apresiasi ya Pak. Jadi ya? pakai kata ya, terpaksa. Ya, karena memang besar dia. Ya. Lalu BLU sekolah kita di 22 sekolah. Kalau kita menggunakan sistem anggaran yang dari APBN, mereka terbatas berapa saya dapat duit. Nah sekarang BLU memberikan silakan kalian mengusahakan sekolah kamu. Dan BLU kita lebih dari 1 triliun. Dan uang-uang itu bisa digunakan untuk kegiatan renovasi dan mereka memang dituntut untuk bekerja. Jadi pemikiran teman-teman ini saya ajak ke dunia korporasi supaya birokrasi tetap mempunyai tatanan yang katakanlah memiliki satu tatanan yang harus dibuat, tapi way of thinking tentang korporasi ini saya minta dikembangkan terus. Oke, ya tadi kalau dilihat creative financing tadi Pak dari slides, nanti ya, teman-teman kan media bisa dapat slide ya. Ya itu kan 1 triliun, ya. Sana 10 triliun. Ini PNBP-nya luar biasa ya, ya meningkat. Ya. Sementara kalau creative financing tadi ternyata sudah bisa menjaring lebih dari 53 triliun Pak. Oh ya. Untuk ya. proyek-proyek infrastruktur ya, tadi terlihat di situ. Jadi memang ya tadi harus mensiasati ya keterbatasan anggaran yang dialokasikan oleh negara. Baik Pak Menhub, tadi kita udah ngobrol panjang lebar. Nah ini Pak, sebentar lagi kan akan ada pemerintahan baru Pak. Ya. Ada pesan-pesan nggak Pak nanti untuk pemerintahan selanjutnya Pak? Itu nggak ada MPP Pak ya, kalau menteri ya? Apa? Kan agendanya masih padat, nanti abis ini Bapak ada agenda, nggak ada MPP-nya Pak. Justru, jadi saya bilang sama Pak Seceng, Pak, aku 2 bulan ini nggak keluar negeri ya, tak rampung ke gaweananku gitu ya. Karena banyak sekali tugas-tugas yang harus diselesaikan, karena tugas itu saya harapkan menjadi landasan yang mempermudah menteri berikutnya untuk melaksanakan kegiatan itu. Nah, saya sebelum berpesan pada diri saya dan pada teman-teman, kita jangan blame other, ya. Kita persiapkan sebaik-baiknya apa yang kita bisa lakukan. Ya, tadi saya ke Seknek ngatur perpres yang harus dibuat regulasinya gitu. Jadi jangan blame other gitu, jangan nanti wah apa kalau orang Jawa tinggal pelayon apa gitu namanya. Colong pelayu. Jadi please deh, ya saya nggak keluar negeri. Kalau toh saya melarang bapak-bapak keluar negeri, karena saya mempersiapkan apa yang kita buat ini dengan suatu yang lebih smooth atau lebih clear lah gitu. Nah tentu harapannya, pesannya adalah bagaimana apa yang sudah dibuat Pak Presiden Jokowi yang luar biasa ini diteruskan. Hanya itu, ya, karena luar biasa ya, namanya saya yang dari swasta aja kadang-kadang nggak napas Pak gitu. Hari ini minta ini, dan Pak Jokowi itu nggak pernah marah gitu. Tapi saya beruntung, kalau marah tuh Pak Jokowi itu diem. Saya nggak pernah didiemin, jadi masih bersyukur lah gitu. Kalau didiemin, tandanya marah. Tapi kalau di sini saya kombinasi. Kadang-kadang saya diemin, kadang-kadang saya maki-maki. Orang Sumatera soalnya. Para dirjen senyum-senyum Pak, udah pernah semua soalnya kena itu. Didiemin atau dimarahin. Oke, Bapak terima kasih. Ini saya kayaknya harus tanya juga nih ke Bapak-Bapak yang di depan nih Pak. Ya, silakan, karena mereka-mereka inilah yang secara eksekusinya kan banyak terlibat ya. Saya izin Pak untuk menghampiri. Oh nggak dijemput gini suka pada jaim nanti Pak. Saya mungkin ke Pak Dirjen Darat dulu ya Pak. Iya, Pak Dirjen Darat. Tadi kalau lihat dari video tadi kan capaiannya di darat banyak banget Pak ya. Saya lihat banyak banget bis-bis yang ya ada yang by the service, ada Damri sebagai angkutan perintis. Kalau di darat sendiri sebenarnya program unggulan yang menurut Bapak itu sudah sangat kontributif dan istilahnya Pak Menhub netes. Itu yang mana dan seperti apa Pak capaiannya saat ini? Silakan Pak Dirjen. Baik, terima kasih Mbak Dita. Sebetulnya capaian kinerja di Dirjen Hubdat selama periode 2015 sampai 2024 sangat banyak sekali.
yaitu baik pembangunan infrastruktur, di mana pembangunan ini kurang lebih 157, baik itu terminal tipe A maupun dermaga, itu kurang lebih 9 dermaga penyeberangan dermaga ya Pak ya? penyeberangan. Dari Sabang sampai Merauke sudah tergelar dan terrealisasi di beberapa provinsi termasuk juga di Papua. Termasuk juga Terminal A, ini merupakan suatu pelayanan kita untuk moda transportasi yang mana sangat dibutuhkan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang aman dan selamat. Serta di situ ada connectivity yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu juga yang utama adalah layanan BTS. Di sini layanan BTS ini adalah bahwasannya kita ketahui bersama bahwa situasi lalu lintas angkutan jalan kita ini sedang tidak baik-baik saja. Karena kita ketahui bersama masih banyak masyarakat yang menggunakan moda transportasi angkutan pribadi, roda 2 sehingga mengalami suatu kepadatan, kemacetan, polusi bahkan membutuhkan suatu ekonomi yang tinggi. Nah ini bagaimana kita hadir sesuai dengan amanah Undang-Undang Lalu Lintas di pasal 138, 139 itu ada suatu amanah yang memang pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus hadir memberikan transportasi angkutan publik yang aman, selamat dan terjangkau. Nah sehingga di sini kita menghadirkan BTS yang alhamdulillah sudah ada di 11 kota yang sudah kita gelar, yaitu dengan total 41 koridor dan jumlah bus dari 853 bus serta bus angkutan mobil yang sebanyak 55 bus itu sendiri. Nah ini mudah-mudahan di 11 kota ini akan kami teruskan di tahun 2025 yang akan insya Allah Medan dan Bandung akan segera kita bangun dengan skema BTS itu sendiri. Sedangkan yang lain adalah kita angkutan perintis tadi, ya memang angkutan perintis ini kita memberikan subsidi kepada daerah terpencil, terluar, sehingga kita hadir di situ untuk menekan angka inflasi atau meningkatkan perekonomian masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Di sini untuk meningkatkan perekonomian maupun konektivitas daripada masyarakat itu sendiri. Mungkin itu Mbak Dita sebagai suatu yang sangat-sangat prioritas di Dirjen Hubdat dan sampai saat ini kita masih terus. Mungkin yang terakhir angkutan lebaran. Ini mudik terus karena memang setiap tahun makin meningkat. Tahun ini kita terjadi suatu peningkatan 63%. Kebutuhan daripada masyarakat. Kita ketahui bersama bahwasannya kita ini hadir untuk menurunkan tingkat kos daripada pada saat masyarakat ingin mudik. Dan kita juga ingin memberikan layanan, keamanan, keselamatan di jalan, mengurangi angka kecelakaan, sehingga betul-betul mudik ini merupakan suatu kegiatan sosial, operasi kemanusiaan antara Kemenhub, Kepolisian, PUPR, dan 5 pilar jasa harja kesehatan ini terus akan kita tingkatkan pelayanan ini sehingga betul-betul masyarakat pada saat mudik ini akan mendapat suatu layanan yang maksimal. Mungkin itu Mbak Dita, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dirjen Darat, boleh tepuk tangan dulu untuk Pak Dirjen. Luar biasa Pak, capek. Ya, meskipun tentu juga ada banyak hal yang bisa kita perbaiki ke depan ya Pak ya. Tapi setidaknya apa yang menjadi capaian dari perhubungan darat juga sudah banyak sekali Pak dinikmati oleh masyarakat. Jadi terima kasih dan mudah-mudahan nanti 2025 tadi Pak makin moncer ya Pak ya. Baik, selanjutnya kita ke laut. Ini Pak Dirjen Perhubungan Laut Pak Antoni Pak. Saya tahu bahwa program unggulan dan ini jadi bagian dari program unggulan Pak Presiden juga ya. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Dan ada itu ketika beliau dilantik juga secara spesifik disebut adalah soal program tol laut Pak. Tol laut ini masih banyak sih sebenarnya orang yang agak confused ini. Emang di laut ada tol gitu ya. Tapi lama-lama akhirnya mereka teredukasi juga ya bahwa ini bukan soal bikin tol di laut. Tapi ini bagaimana mengurangi disparitas harga.
Lalu di 2024 ini Pak, seperti apa Pak? Capaiannya tadi sudah kelihatan, tapi ingin cerita lebih dalam lagi Pak soal bagaimana tol laut saat ini. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Rita. Tadi bangun tol di laut, sebenarnya pemerintah itu kalau dilihat dengan 17.001 pulau, harusnya bangun tol sebanyak 17.001. Tapi dari Merdeka sampai hari ini yang kebangun cuma satu jembatan aja yang namanya Suramadu Mbak. Jadi artinya 17.000 belum terbukti, belum terwujud. Nah itulah kemudian pemerintah hadir melalui program Pak Jokowi dan dorongan dari Pak Menteri, tol laut tadi itu. Nah tol laut ini sebenarnya adalah angkutan barang. Angkutan barang untuk menghubungkan titik-titik yang sudah maju, yang tadi dibilang Java sentris, kepada titik-titik 3TP. 3TP ini adalah terluar, terpencil, perbatasan ya dan sebagainya. Yang memang dari masa ke masa itu kurang diperhatikan. Nah dengan adanya tol laut ini, daerah 3TP ini berdampak betul mendapatkan manfaat. Tidak hanya mutlak masalah disparitas harga, tetapi daerah 3TP yang jarang dikunjungi itu akhirnya mendapatkan manfaat dari sisi ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan. Dan tentu beberapa kali Pak Menteri menyampaikan bahwa transportasi itu menjadikan kita itu tidak berjarak lagi. Nah itu yang tol laut Mbak. Capaiannya luar biasa Mbak, yang dari dulunya cuma 3 kapal. Kemudian Pak Jokowi program untuk tol laut itu kita membangun sampai 30 kapal ya. Detail di sini ya Pak ya, bisa dilihat ya nah, Pak. Kemudian hari ini kita ada 39 kapal dan semua daerah 3TP itu sudah alhamdulillah bisa kita layanin. Kemudian kalau dari sisi muatan yang tadinya cuma 88 TEUs, cuma 88 box kontainer yang 20 feet itu sekarang tahun 2024 kemarin sampai 31.000. Jadi ini luar biasa dan tol laut ini spesifik dengan kementerian lembaga lain, maka yang diangkut adalah bapokting ya, bahan pokok dan bahan penting. Jadi tidak menyaingi pelayanan niaga yang sudah eksis. Jadi ini lebih kepada Bapokting. Itu aja Mbak kira-kira Mbak. Ya. Artinya harus ada koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain ya Pak ya, pemerintah daerah. Selama ini seperti apa Pak koordinasi dengan mereka Pak? Jadi kami di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut setiap tahun itu melakukan evaluasi terhadap trayek-trayek baik itu tol laut, perintis, orang ya penumpang maupun ternak. Nah kita mengumpulkan seluruh kepala dinas perhubungan yang ada di Indonesia, kemudian kita evaluasi satu persatu, mana daerah yang masuk 3TP, mana daerah yang belum berkembang, mana yang perlu kita layani. Dan itu menjadi rutin agenda kita setiap tahun. Jadi pada saat menetapkan trayek itu sudah mendapatkan masukan dari pemerintah daerah. Jadi enggak semena-mena kita yang menetapkan, tapi memang sudah ada mekanisme bahwa pemerintah daerah menyampaikan usulannya. Demikian Mbak, jadi kita selalu koordinasi kok. Ya. Baik, terima kasih Pak Dirjen Perhubungan Laut, Pak Antoni, boleh diberikan tepuk tangan juga. Karena ini capaian yang tidak mudah ya, apalagi ini lintas sektoral bukan semata oleh Kementerian Perhubungan. Terima kasih Pak Antoni sekali lagi. Dan selanjutnya beranjak ke udara. Di sini ada Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Pak Lukman. Pak Lukman di udara ini selalu dapat spotlight ya. Spotlight maksud saya perhatian masyarakat luar biasa gitu ya. Ya begini harusnya kita sambut sebagai sebuah kabar baik ya. Artinya perhatian, demand itu juga sudah mulai meningkat. Lalu untuk menangkap itu Pak, yang sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, yang paling utama yang dilakukan apa Pak? Dengan kondisi kita kan kemarin agak terpuruk ya Pak di pandemik, lalu mulai recover dan sekarang demand tinggi sekali. Konektivitas makin dibutuhkan, bandara juga makin banyak yang dibangun. Seperti apa Pak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Pak? Baik, makasih. Alhamdulillah seperti yang disampaikan Pak Menteri tadi, di Perhubungan Udara itu sudah membangun 26 bandar udara baru. Jadi capaian 10 tahun luar biasa ya, dan mungkin the best ya. Kemudian ada 64 bandara yang direhabilitasi. Nah, kita punya program unggulan dari 27 bandara ini, di mana kita sudah membangun bandara
5 bandar baru yang memang kita unggulkan, yaitu Bandara Udara Madinah ya, atau Jenderal Nasution ya. Kemudian Bandar Udara Pakwak baru, Nabire baru, kemudian Singkawang gitu ya. Terus kemudian dan Bolomongondo. Ini 5 bandar udara baru. Nah, ini untuk. Dan kemudian terkait dengan dukungan kita untuk pariwisata, 3 bandara yang menjadi unggulan kita adalah Labuan Bajo, Komodo ya. Kita bisa lihat sendiri bagaimana peningkatan penumpang di sana. Ya, betul Pak. Saya beberapa tahun yang lalu ke sana itu masih susah banget Pak ya. Di mau ke tempat wisata ya susah. Betul banget. Sekarang luar biasa Pak di Labuan Bajo. Ya. Kemudian ada Bandara Matahora ya, Wakatobi, dan kemudian di Osorong untuk ke Raja Ampat. Nah, ada daerah-daerah yang memang terluar, memang sangat prihatin kita, seperti yang terjadi di Miangas, Ewer ataupun Mentawai. Ini alhamdulillah sudah jadi bandaranya dan sudah diterbangi. Dan apalagi kalau kita lihat Miangas, kalau kita ke Miangas itu area udaranya itu dikontrol sama Manila. Ya. Jadi kadang-kadang juga ya negara kita dikontrol oleh negara lainnya, itu yang terjadi di Miangas. Dan kemudian untuk dukungan kita terhadap kawasan ekonomi khusus itu Palu sama Pitu Morotai. Ini dan dengan 15 bandar unggulan ini alhamdulillah banyak peningkatan kita yang terkait dengan ekonomi di daerah-daerah yang kita sebutin tadi itu Pak. Jadi tidak bisa disangkal lagi bahwa dengan pembangunan bandar udara baru, terus rehabilitasi bandara-bandar yang sudah ada ini, akhirnya bandar itu makin baik, makin banyak penumpang yang mau melalui udara untuk bisa terbang ke daerah yang lain. Ini yang kita. Nah, di luar dari bandara itu ada hal yang saya bisa sampaikan adalah kita itu membangun bandara yang cepat ya. Jadi zaman Jokowi itu tidak ada bandara yang sebelumnya tidak ada bandara yang dibangun di bawah 3 tahun. Ini malah 8 bulan jadi, 20 bulan jadi. Sesuatu yang luar biasa, dan ini menurut saya prestasi yang terbaik, bahkan mungkin tercepat di dunia saya bilang ya. Dengan tetap dijaga ini ya kualitas, Pak ya, kualitas ya, dan faktor safety gitu. Ya Pak ya, tetap artinya ya utama. Konsolidasi teamwork yang terjadi di dalam proses pembangunan bandara itu luar biasa, sehingga tentu ini membuat kita juga bangga, dan alhamdulillah bandara itu sudah bisa digunakan gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Lukman penjelasannya. Boleh diberikan tepuk tangan juga. Karena saya lihat sendiri ke lapangan ya, bangun bandara itu nggak gampang ya Pak ya. Hujan dikit aja itu pembangunan akan terhenti gitu. Kebayangkan ya kalau hujan terus-menerus musim hujan, wah itu upaya luar biasa. Jadi luar biasa lah Pak, saya lihat karena melihat sendiri di lapangan. Terima kasih sekali lagi. Beranjak kepada sektor selanjutnya, kepada Pak Dirjen Perkeretaapian, Pak Rizal. Udah senyum-senyum Pak. Pak Rizal banyak senyum. Pak, ada istilah double track. Nah, yang konon kabarnya, dan mungkin itu memang benar ya, membuat sekarang kereta api itu makin on time, makin pendek waktu perjalanannya, waktu tempuhnya Pak. Nah, ini rahasianya apa Pak bikin double track gitu Pak? Dan tadi dibilang hampir 2000 km gitu di seluruh Indonesia ya Pak. Boleh Pak diceritakan Pak? Ya, makasih Mbak Rita. Terkait double track memang belum semuanya, baru Bekasi sampai ke Cikarang kita buat double track. Tapi pada intinya kalau untuk Jawa baik utara maupun selatan sudah selesai double tracknya. Dampak dari double track ini adalah kita lengkapi juga di sistem persinyalan, terjadi tingkat peningkatan dari on time performance dari perjalanan kereta api yang sekarang sudah sampai 98%. Ini yang membanggakan kita di posisi tersebut. Yang kedua memang pada saat kita meningkatkan double track itu kita meningkatkan quality index kepada track tersebut. Nah dampaknya lagi bahwa sekarang ini kecepatan kereta api kita sudah 120 km per jam. Nah, makanya pada tahun 2003 kami merubah GPK baru karena terjadi percepatan dari perjalanan kereta api. Ini yang membuat posisi double track kita yang memberi manfaat banyak bagi masyarakat. Baik, terima kasih Pak atas pembangunannya yang luar biasa, dan juga sama ya, itu nggak mudah kawan-kawan.
bayang aja ya, membangun itu di bawah sinar matahari, belum hujan dan sebagainya, tapi alhamdulillah akhirnya target tercapai juga ya Pak ya. Dan tentu kereta api juga makin dicintai sekarang, makin banyak pilihan orang menggunakan moda kereta api. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Dirjen Perkereta Apian. Pasti banyak juga Pak pengguna di ruangan ini Pak, termasuk saya tiap hari. Baik, Bapak Ibu, ini tadi sudah mendengarkan ya secara ringkas capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang ada di Kemenhub. Ya tentu ada badan-badan yang lain juga di Kemenhub, namun demikian karena kita juga punya keterbatasan waktu dan juga teman-teman media pasti juga ingin bertanya terkait dengan hal-hal yang sudah disampaikan tadi, maka kita segera masuk saja ke sesi tanya jawab. Demikian ya Pak Menhub, kita berikan kesempatan kepada rekan-rekan media untuk menyampaikan pertanyaan. Dan dipersilahkan sesi pertama mungkin U3 penanya dulu, boleh disebutkan nama dan medianya. 1, 2, 3, mohon bantuan rekan-rekan panitia. Nah itu 1 nanti ada di tengah. Silakan Mbak, nama dan medianya. Dan ditujukan kepada siapa kira-kira? Silakan. Sebelumnya selamat sore, saya Arta dari Bisnis Indonesia. 2 pertanyaan saja Pak. Yang pertama itu secara persentasi jumlah truk tidak lebih dari 3% dari jumlah kendaraan bermotor di Indonesia. Namun truk odol salah satu penyumbang penyebab kecelakaan di jalan raya. Nah, bagaimana dampak odol tersebut terhadap faktor safety di Indonesia? Nah, khususnya untuk pelabuhan-pelabuhan non peti kemas seperti Tanjung Priok dan Pelabuhan Panjang. Nah, kira-kira dari Kemenhub sendiri upaya dan realisasi di lapangannya seperti apa? Terus yang kedua, tadi disebutkan juga dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi, Kemenhub mencatat 27 pembangunan bandara baru dan 53 revitalisasi. Di tengah gencana Kemenhub melakukan perbaikan fasilitas angkutan udara, beberapa bandara justru tidak memiliki penerbangan. Apa yang menjadi biang kerok bandara ini tidak ada penerbangan? Apakah dari maskapai yang enggan masuk dan kurangnya armada pesawat atau justru demand dari masyarakat di sekitar yang rendah? Upaya dari Kemenhub sendiri seperti apa dan bagaimana PR untuk Menteri Perhubungan selanjutnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Arta. Selanjutnya kita kumpulkan dulu ya pertanyaannya. Boleh lanjut ke penanya kedua? Selamat sore menuju malam, Pak Budi. Andi dari Kata Data. Ada 2 pertanyaan Pak. Pertama, selama kepemimpinan Pak Budi kan udah ada beberapa maskapai baru ke Indonesia ya Pak. Kayak Super Airjet tuh di 2008 kan nggak ada Super Airjet Pak. Nah tapi kan selama pemerintahan Pak Budi juga dominasi maskapai itu masih ada di 2 grup aja ya Pak. Garuda sama Lion. Khusus untuk di Indonesia bagian timur, dominasi Lion tuh nggak sehat kayaknya kelihatannya. Kalau dari pesan Pak Budi sendiri untuk pemerintahan selanjutnya, kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah selanjutnya agar memecah dominasi Lion di timur? Soalnya nggak sehat juga Pak, harganya buat orang-orang yang mau wisata ke sana nggak masuk akal gitu harganya. Sama yang kedua, untuk penyesuaian harga tiket pesawat. Ini kan kalau kata Pak Sandiaga akhir bulan ini ya Pak. Nah itu Pak Budi ada keinginan agar harga tiket pesawat turun 10% ini jadi hadiah Pak Budi atau dimasukin ke Pak Budi selanjutnya gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Andi. Selanjutnya penanya ketiga tadi saya lihat ada. Boleh. Silakan. Selamat sore Pak, saya Alvida dari BTV. Izin bertanya, selama pemerintahan 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi kan salah satu capaian di sektor transportasi laut tadi adalah pembangunan tol laut. Dan saat ini kan sudah ada 39 trayek ya Pak. Nanti apakah ke depannya akan ada penambahan trayek baru, misalnya untuk diperluas lagi ke wilayah pelosok begitu untuk mengatasi disparitas harga. Kemudian sejauh ini kan proyek tol laut ini masih sebagian besar disubsidi oleh pemerintah ya Pak. Apakah ke depannya nanti akan ada potensi masuknya peranan swasta gitu untuk ikut terlibat lebih besar lagi dalam proyek tol laut? Kemudian yang terakhir Pak, untuk pemerintahan mendatang, apakah nanti bagaimana evaluasi program tol laut ini bisa dimaksimalkan untuk pemerintah mendatang? Terima kasih.
Baik, terima kasih pada tiga penanya. Selanjutnya kita langsung ke pertanyaan yang pertama dulu. Nih kayaknya pertanyaannya beda-beda semua nih Pak Menhub. Dari Mbak Arta tadi nanyanya soal odol dan juga soal satu ada lagi bandara tadi. tapi nggak ada ya, penerbangan. ada bandara tapi nggak ada penerbangan. Silakan Pak. Pertanyaannya cerdas dan nakal. Ya, saya harus menjawab dengan tidak mudah ya. Satu berkaitan dengan jumlah bis yang lebih sedikit dari kendaraan pribadi, tapi odol kok begitu ya. Nah ini memang kalau kita membangun bus itu kita harapkan swasta yang masuk. Maka terjadilah satu hukum pasar. Mereka visible apa enggak? Nah, menyelesaikan itu, maka program BTS itu adalah pioneering atau kegiatan awal yang menstimulasi masyarakat untuk menggunakan bis. Kita ada 10 kota, ada 100 miliar, lebih dari 100 miliar ya, 100 miliar ya, dan itu beberapa kota sudah baik ya. Nah nanti kita harapkan kalau apabila format BTS ini jalan, karena BTS itu tidak selalu kita subsidi, pelan-pelan mulai dari tidak dikenakan tarif, lalu komersial kita lepas pada kotanya dan sebagainya gitu. Nah kita harapan kita itu jadi way of mind, bisa menjadi budaya mereka, istilahnya Mbak Adita, dan bus akan lebih banyak ya. Di Jakarta kalau boleh tahu, kalau mau tahu, Transjakarta itu disubsidi dengan lebih dari 5 triliun baru digunakan. Jadi di daerah tidak semuanya punya kemampuan demikian, oleh karenanya program BTS ini menyemai kegiatan untuk melakukan satu kegiatan menggunakan bis. Tentang odol, yang gregetan itu bukan kalian aja gitu. Saya juga gregetan. Sejak tahun 2015 saya menjabat, mereka berjanji bahwa 2019 mereka taat azas ya. Sampai belum 2019 minta mundur sampai kemarin 2022 mintanya 2025. Jadi memang ini dengan alasan bahwa kos logistiknya naik karena jumlah truknya akan banyak. Dia nggak ngitung bahwa jalan yang rusak itu banyak sekali. Nah oleh karenanya kami dengan Kementerian PU sudah sepakat. Yang akan datang bukan saya tidak mampu ya, tetapi harus ada suatu tindakan tegas terhadap odol. Artinya mereka yang overdimensi, oversize itu harus ditertibkan. Yang kedua berkaitan dengan bandara kosong. Jadi kalau bandara kosong itu kan kita bangun itu kan dari tahun 2014. Pak Presiden mencanangkan pembangunan bandara di tempat-tempat yang memang membutuhkan dan ada syaratnya itu. Pada saat itu ya bandara kita bangun, lalu yang namanya pesawat itu sudah mendekati 700. Tetapi apa yang terjadi pada saat setelah COVID? Pesawat itu merangkak dari 300 ya. Sekarang ini kira-kira 420. Itu pun stagnan, nggak bisa naik-naik. Mengapa? Satu, memang populasi pesawat di dunia itu menurun drastis. Karena beberapa hal, pabrikan yang besar juga tidak terlalu sehat. Yang kedua, spare part yang tadinya diandalkan itu kolaps pada saat COVID. Bahkan sebagian spare part itu dari Uni Soviet dan Ukraina tidak di-deliver. Sehingga penerbangan kita yang ada di Indonesia, bahkan banyak yang tidak beroperasi, ada tongkrongannya nggak bisa jalan karena spare partnya nggak ada. Dan safety-nya tinggi sekali, sehingga kita tidak bisa menjalankan itu. Selain itu memang harus jujur ya, daya beli masyarakat itu turun. Katakanlah tujuan tertentu
harus dipenuhi dengan 70%. Dengan tarif harus batas atas. Kalau tidak, leasingnya, afturnya tidak bisa dibayar. Tapi ada yang sukses ya di Toraja. Toraja itu orangnya kooperatif, pemerintah Sulawesi Selatan kooperatif. Mereka subsidi. Makassar ke Toraja. Akhirnya mereka bisa 2 kali, bisa 3 kali. Bahkan sisa uang subsidinya dipakai untuk dari Toraja ke Balikpapan. Nah ini yang menjadi contoh bahwa Pemda itu jangan melepaskan ini pada mekanisme pasar. Mereka harus mensubsidi lebih awal. Ya. Lalu dari kata data, soal lain ya. Jadi memang persaingan ini mekanisme pasar ya. Mereka yang efisien, mereka yang cepat, yang tangguh, itu yang menang sebenarnya. Dimanapun begitu. Sebenarnya kita juga tidak membiarkan begitu saja. Karena akhirnya kalau monopoli itu membuat market itu menjadi masalah. Katakanlah di Indonesia bagian timur. Apa yang akan kita lakukan? Satu, kita minta airline yang lain itu mempercepat proses mendapatkan pesawat sehingga populasinya itu akan naik. Sekarang ini mereka cuma 40%. Padahal di situ ada Garuda, ada Citylink, ada AirAsia, ada juga satu lagi Sriwijaya ya. Itu kita harapkan mereka. Bahkan saya sarankan ada kolaborasi baik mereka yang ada dengan katakanlah dengan UAE, apakah dengan China atau dengan Taiwan, membuat penerbangan baru. Sehingga ada suatu fresh money yang masuk dan akhirnya mereka bisa berusaha dengan menambah itu. Sehingga apa yang dikatakan monopoli alamiah ini bisa terselesaikan dengan baik. Beberapa pihak sedang menghubungi kami ya, jadi Emirates, Etihad, Pak Presiden sudah setuju untuk kalau bisa kolaborasi sehingga mereka tidak melanggar asas kabotet. Sehingga kita bisa menambah populasi daripada pesawat. Itu mengakibatkan bandara kosong dan juga tarif yang relatif mahal. Penyesuaian harga, sebenarnya saya berulang-ulang kali bahwa kalau harga itu bukan karena kami aja gitu ya. Ada 4 yang kalau harga itu bisa selesai. 1 adalah aftur yang sama dengan negara lain. Dan negara lain itu ada multi provider. Saya langsung menunjuk bahwa 1 provider membuat harga monopoli. Harga monopoli itu saya buka dilindungi oleh BPIPA Migas. Ya, tolong tulis gede-gede. Masa iya sih 1 operator harus berpengalaman internasional, negaranya sendiri kok pengalaman internasional. Besok datang ke PBMS tanya sama mereka. Ya, saya sudah sudah rapat dengan Pak Luhut, tidak dilaksanakan. Ya. Yang kedua adalah pajak atas spare part. Spare part kita dipajakin, Singapura masyarakat tidak dipajakin. Jadi semua pesawat itu datanglah ke Singapura, termasuk pesawat kita. Iya kan? Benar kan? Malaysia juga. Nah, bayangkan kalau kita punya 400 pesawat ke sana, kapal lain juga. Akhirnya juga ada kos lapangan kerja dan sebagainya. Nah, ini katanya sih hampir selesai. Katanya gitu ya. Harus diselesaikan gitu. Apabila 2 ini selesai, itu pesawat bisa turun 10%. 2 ini. Yang lain adalah PPN. PPN di pesawat ini kena 10%. Modal yang lain tidak kena. Dulu, waktu saya kecil, lihat pesawat Elektra itu udah, wah hebat banget gitu ya. Kalau sekarang kan kita kemana-mana, lihat pakai 737, sudah menjadi kebutuhan primer. Jadi tidak relevan kalau dia itu dikenakan PPN.
Ya, 3. Nah, satu lagi ada hal yang mesti kita koordinasikan bahwa kita tuh mesti saling berkolaborasi dan memberikan sesuatu sumbangsih. Kalau enggak selesai. Jadi kalau ngomong kapan bukan melempar, saya udah sampaikan ini udah 1 tahun yang lalu. Tetapi dianggap angin menggonggong kafilah berlalu. Tidak didengar gitu. Jadi PBB Migas datengin. Ya, Kementerian Tuang tanyakan itu. Menginspeksi. Insya Allah 10 hari lagi jadi prestasinya saya. Tapi kalau enggak ya udah yang baru dapat rezeki itu. Tapi konsisten 4 hal itu. Lalu berkaitan dengan tol laut ya. Nah, tol laut ini unik ya. Jadi tapi kami sudah menemukan satu format yang lebih baik. Dana pemerintah memang tidak boleh diumbar-umbar. Kita 400 miliar 1 tahun tol laut. Tadinya 3 trayek, sekarang 39 trayek. Kami berusaha untuk mempertahankan subsidi itu hanya 400 miliar. Dengan cara apa? Dengan cara membuat hub and spoke. Hub and spoke kita jadikan kalau hub itu ada Kupang, ada Ambon, ada Ternate, ada IKN. Sehingga dari Jawa Timur atau dari Jakarta menuju titik-titik hub itu. Dan dari titik hub itu ke feeder, jadi dari Kupang ke Ende, Monmere dan sebagainya dari sana. Apa manfaatnya? Jadi kita hanya mensubsidi feeder, sedang hubnya itu sudah komersial. Jadi kita tidak bayar. Kalau dari Surabaya sampai ke Papua itu kira-kira hampir 1 minggu. Artinya sampai ke titik itu lagi 15 hari. Kita bisa minimalkan menjadi 10 hari. Nah, oleh karenanya dengan itu ada kapal-kapal kecil dan yang efektif itu Roro ya. Karena Roro itu kan pakai kapal, setelah itu langsung ke daerah-daerah gitu. Nah, hubnya ya kita berikan komersial. Kita banyak perusahaan-perusahaan yang mampu hub, yang perusahaan komersial tumbuh, lalu perusahaan baru yang kita subsidi bisa, dan masyarakat bisa mendapatkan barang-barang itu tidak menunggu 2 minggu. Karena kalau 2 minggu warungnya dia cost of money untuk warung itu 2 minggu. Kalau dengan nanti hub and spoke, maka mereka akan menikmati yang namanya supply tiap 5 hari. Sehingga uang mereka nggak terlalu banyak dan nggak mesti minjem. Jadi itu. Terima kasih pertanyaan yang cerdas tadi. Iya Pak, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Menhub. Semua jawaban diborong ya sama Pak Menhub. Nah, Mas Haryo kayaknya udah kejawab semua ya. Sudah Pak. Sudah semuanya, dan kawan-kawan ini mohon maaf sekali karena Pak Menhub ada jadwal yang lain. Sehingga sesi tanya jawabnya terpaksa kita akhiri. Tetapi jangan khawatir. Seperti yang sudah disampaikan Pak Menhub pada saya bahwa setelah ini nanti Bapak-Bapak Dirjen mohon bisa dibantu juga untuk bisa menjawab pertanyaan lanjutan dari rekan-rekan media. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Menhub, Pak Budi Karya Sumadi, juga kepada Bapak-Bapak dari Kementerian Perhubungan, para Dirjen, Kepala Badan. Tapi saya mau kasih satu pantun dulu deh, udah ditulis harus saya baca. Baju putih cerah warnanya. Cakep. Dipakai Pak Budi Karya, jadi keren punya. Cakep. Terima kasih rekan-rekan media atas kerjasamanya yang luar biasa. Baik, untuk sesi talk show dan tanya jawab sudah selesai, kita akhiri sampai di sini. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Menhub, para Dirjen, Kepala Badan, dan Bapak Ibu semua, serta tentunya rekan-rekan media dan Mas Haryo juga. Terima kasih Mbak. Selamat sore, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk diskusi yang baru saja berlangsung. Kami mohon kesediaan Pak Menhub, Bu Dita, dan juga Mas Haryo untuk bisa tetap berada di atas panggung. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Dan saya mengundang untuk para pejabat pimpinan tinggi media dan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk bisa naik ke atas panggung. Kita akan abadikan momen spesial terlebih dahulu di sore hari ini. Dan kami juga mengundang untuk rekan-rekan media untuk bisa maju ke depan.
berada di depan panggung untuk berfoto bersama. Kita akan abadikan momen spesial ini terlebih dahulu. Sekali lagi, kami undang untuk seluruh rekan-rekan media untuk bisa maju ke depan. Kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Dan tak lupa juga kami undang untuk seluruh pejabat pimpinan tinggi media dan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Perhubungan untuk kita berfoto bersama terlebih dahulu. Baik, untuk rekan-rekan media boleh maju ke depan, di depan panggung kita akan abadikan juga momen spesialnya bersama dengan teman-teman dari Kementerian Perhubungan agar semakin akrab sepertinya ya. Kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Kami persilakan sekali lagi untuk rekan-rekan media untuk bisa maju ke depan. Kita abadikan dulu momen spesialnya pada sore hari ini sebelum kita mengakhiri acara pada sore hari ini. Baik. Baik, kita akan hitung bersama untuk foto bersama. Jangan lupa berikan senyuman termanis dan terbaiknya ke kamera. Saya akan hitung 1, 2, 3, cheers. Sekali lagi, 1, 2, 3. Kita berikan tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu dong. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk seluruh rekan-rekan media dan juga para pejabat pimpinan tinggi media, pejabat pimpinan tinggi Pratama, dan juga tak lupa juga Pak Menhub, serta Ibu Adita dan juga Mas Haryo. Kami persilakan untuk kembali ke kursinya masing-masing. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu, tamu undangan dan juga rekan-rekan media sekalian untuk acara yang luar biasa pada sore hari ini. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara konferensi pers kinerja sektor transportasi 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo. Semoga saja Kementerian Perhubungan bisa semakin maju serta membawa perubahan-perubahan yang lebih baik untuk Indonesia di tahun-tahun berikutnya. Saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada moderator dan juga seluruh narasumber, serta tak juga lupa saya ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh tamu undangan dan rekan-rekan media yang sudah hadir dalam acara pada sore hari ini. Akhir kata, saya Jihan Novita pamit undur diri. Semoga saja apa yang sudah kita lewati hari ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.